Baik, di sini perkenalkan saya Mas Putra Wamatua dari kelompok 1. Di sini saya mendapatkan job yaitu alat penyortir dengan rangkaian menggunakan silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda. Dan untuk catatan tambahannya itu yaitu silindernya itu majunya lambat, kemudian baliknya cepat. Langsung saja kita ke bagian kulit sini. Untuk komponen yang kita gunakan itu, sini kita butuh kompresor, kemudian kita butuh air service unit, dan tentu saja kita membutuhkan silindernya. Di sini kita menggunakan 2 silinder ya. Kemudian valve 3/2 dan one way flow. Oke, kita rotate agar lebih rapi. Sini kita akan menemukan komponen-komponen ini. Kita sambungkan dari kompresor menuju ke air service unit. Kemudian dari sini kita letakkan ke valve. Ya. Oke, di sini kita tutup alirannya. Sini kita rotate agar saat one way flow ini, agar saat silindernya maju, dia itu bergerak lama dan kembalinya itu cepat. Sambungkan. Oke, sini kita turunkan jadi 1% agar gerakannya itu lama. Kemudian kita tambahkan tombol dan spring agar dia membalik saat tombolnya dilepas. Baik, bisa kita coba. Oke, di sini bisa dilihat pada saat ditekan kemudian ini ditahan, maka silindernya itu akan bergerak maju dengan kecepatan yang lama. Kemudian saat kita lepas tombolnya, silindernya akan kembali dengan cepat. Kemudian kita akan tambahkan yang double acting. Oke, kita menggunakan komponen yang sama. Di sini kita menggunakan valve yang 5/2. Dan kita menggunakan one way flow. Karena di sini kita menggunakan double acting, kita membutuhkan 2 one way flow. Oke, untuk silinder double acting. Oke, ini kita buat dengan hadapan yang berlawanan agar satu untuk mengatur kecepatan maju dan satu lagi untuk mengatur kecepatan mundur. Cara rotate agar lebih rapi. Oke, sini kita akan mulai menyambungkan. Ini kita tutup alirannya. Dan kita sambungkan ini ke sini dan ke one way yang satu lagi seperti ini. Oke. Kita sambungkan ini ke sini. Kemudian kita atur kecepatan majunya itu lambat dan kecepatan baliknya itu cepat. Ini kita tambahkan tuasnya. Oke, bisa kita tes. Saatnya kita melakukan pengetesan. Kita pencet, silindernya itu maju dengan kecepatan yang lama. Oke, kemudian kita tombolnya untuk balik, dan dia kembali dengan kecepatan yang cepat. Teman-teman lihat untuk yang double acting dan single acting. Oke, kita lepas tombolnya, yang single acting dia akan balik dengan cepat. Dan yang ini kita pencet tombol baliknya, dia dapat balik dengan cepat juga. Kemudian di sini kita tugasnya itu tulis komponen yang digunakan. Kita akan menambahkan teks untuk nama-nama komponennya. Untuk menambahkan teksnya itu kita bisa stop dulu, kemudian insert bagian mulai serius dan ada teks.
Untuk komponen yang kita gunakan di sini itu ada silinder. Bisa kita copy saja. Selecting silinder. Kemudian kita menggunakan moment flow. Rambut penyusutan. Aku sambil ngangkang lagi. Kita Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota kelompok 2. Di sini saya mendapatkan tugas mesin perajin. Mana dengan menggunakan mesin perajin, komponen-komponen kemudian ditaruh di dalam mesin tersebut. Alat 3/2 kontrol akan pallet. maju merakit komponen di dalam mesin tersebut. Jika dua tombol switch ditekan bersama-sama, tekan tombol posisi semula dan set untuk memulai putaran baru. Air service unit. Saya ingin merangkai dengan menggunakan silinder kerja ganda, dan saya akan juga menulis komponen yang digunakan. Baik, di sini saya langsung saja memulai dari kompresor. Baik, di sini awal-awal saya ingin menaruh kompresor dan saya juga menaruh air service. Setelah itu saya menggunakan pneumatic operator dengan 3/2. Dua pasang. Ya, untuk yang satunya ini juga sama, kita tambahkan nama komponennya. Di sini saya juga menggunakan kontrol pallet, satu kontrol pallet. Dan saya juga menggunakan operator dengan 5/2. Sini juga saya menggunakan kontrol radiasi. Ini adalah rangkaian dari alat penyortir dengan menggunakan single acting cylinder dan double acting cylinder, kemudian mengatur kecepatan silinder maju lambat dan silinder baliknya itu cepat. Tugas-tugasnya telah selesai dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rilaifi Frizi dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan membuat rangkaian pneumatik dari mesin penuang. Yang dimana tugasnya yaitu merangkai dengan menggunakan silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda. Baiklah, di sini saya akan membuat rangkaian silinder kerja tunggal. Kita cari dulu silinder tunggalnya. Kita taruh. Setelah itu kita ambil kompresor dulu. Kompresor.
Setelah itu kita menambahkan lagi kontrol valve yang 3/2. Ini dia. Setelah itu kita tambah lagi on Y flower, kita gantikan sudutnya, kita rotasikan jadi 90 derajat. Setelah itu kita tambah lagi on Y nya, copy, Ctrl V, kita geser dulu, kasih jarak. Setelah itu kita satukan. Nah, sebelum itu kita atur kecepatan silindernya di 20. Oke, ini juga kita atur 20. Kita hidupkan, jika ditekan dia akan balik, ketika dilepas dia keluar. Nah, ini untuk silinder tunggal. Dan sekarang kita matikan dulu. Nah, kita buat silinder ganda. Kita carikan dulu silinder double acting. Nah, setelah itu kita carikan lagi, kita ambil kompresor dulu lah biar enak. Setelah itu kita carikan kontrol valve nya yang 5/2. Nah, ini dia. Terus kita tambah lagi on Y flower, kita atur rotasinya 90 derajat, rotasinya 90. Kita tambah lagi on Y nya, kita rotasi lagi, salah, rotasinya 90.
itu kita satukan kompresor ke kontrol valve. Kontrol valve kita satukan sama ini, kita satukan sama silinder gandanya. Nah, inilah, mari kita hidupkan. Ketika ditekan, silindernya akan keluar. Nah, ini silinder gandanya. Kalau yang ini ditekan, dia masuk ke dalam silindernya. Kalau nggak ditekan, dia keluar kan. Kalau yang silinder ganda ini, kalau ditekan dia keluar. Kalau dilepas, dia masuk ke dalam. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Zaki dari kelas 3B Prodi Teknik Mesin. Jadi di sini saya ingin membuat video ataupun ditugaskan untuk membuat rangkaian dengan menggunakan silinder kerja ganda. Yang pertama. Terus tugas yang kedua itu tulis komponen yang digunakan. Nah, jadi langsung saja ke ngasih klik SIM-nya. Nah, yang pertama itu kita komponen yang pertama yang kita gunakan yaitu kompresor sebagai sumber tenaganya, terus air service sebagai filter gitu, untuk menyaring kotoran. Setelah itu valve dan play button. Kita menggunakan dua valve yang 3/2. Salah. Dua buah katup 3/2 sesuai dengan button. Maksudnya itu sebagai input
perintah dan menyediakan saluran ke shuttle valve-nya nanti. Nah, setelah komponennya valve ini kita gunakan, komponen selanjutnya itu valve shuttle valve. Shuttle valve yang menggunakan yang ini. Selanjutnya itu 5/2 wave valve pneumatically operated. Lima per dua. Oke, setelah itu baru terakhir kita menggunakan double silinder. Oke. Nah, ini kira-kira Nah, terakhir kita coba rangkai dari komponen kompresor ini ke air service unit. Nah, begitu juga dengan komponen lainnya. Kita coba. Satu dua ke setelah itu oke. Nah, terakhir kita coba menggerakkan rangkaian tersebut. Terus oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan menulis setiap komponen.
Nah, plus 3/2 Y valve with push button on. Sama yang juga seperti itu. Setelah valve. Lima per dua Y valve. Oke, kita taruh di sini saja. Nah, yang terakhir ada double acting cylinder. Double actings. Oke, inilah nama-nama dari setiap komponen pada rangkaian tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi dari kelas 3B dengan NIM 240621 40 10 91. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Sistem Pneumatik Hidrolik untuk dosen pengampu Pak Ari Kurniawan, ST Mkom. Baik, di sini saya akan membuat rangkaian alat peneguk menggunakan aplikasi FluidSync. Baik, kita baca dulu tugasnya. Di sini tugasnya, saya akan membuat rangkaian alat peneguk menggunakan aplikasi FluidSync. Kita bacakan tugasnya. Permukaan lembaran logam akan dibentuk seperti huruf U menggunakan silinder pneumatik. Untuk perintahnya, untuk memulai gerakan dilakukan dengan menekan tombol tekan. Artinya, kita membutuhkan komponen press button atau push button. Selanjutnya, jika tombol dilepas, maka batang kembali ke posisi semula. Kita membutuhkan spring pada saat pengerjaan kontrol valve. Selanjutnya, silinder 1A yang digunakan berdiameter 150 mm dan mempunyai panjang langkah 100 meter. Nah, di sini artinya gerakan akan menjadi lambat karena penambahan diameter dan penambahan panjang langkah atau max stroke. Selanjutnya, majunya silinder harus dapat diatur secara perlahan. Di sini kita membutuhkan komponen yang namanya one way flow rate untuk mengatur kecepatan dari aktuator. Sedangkan gerakan kembali dilakukan dengan cepat. Oke, tugasnya itu kita membuat rangkaian menggunakan silinder kerja tunggal dan yang kedua menggunakan silinder kerja ganda. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Ini kita buat lembaran baru. Baik. Yang pertama kita membutuhkan kompresor. Ya, komponen pertama itu kompresor sebagai supply dari tekanan. Yang kedua kita membutuhkan air service
Iya, di sini untuk mengatur tekanan. Kalau secara aktual ini sebagai mengatur kelembapan udara juga, karena dia karena komponennya itu termasuk filter juga. Oke, selanjutnya kita membutuhkan counter valve. Karena ini single acting, kita membutuhkan counter valve-nya itu 3/2. Terus untuk aktuator kita pakai single acting sesuai tugas. Oke, baik. Pertama kita sambung-sambungkan dulu ya jalurnya dari kompresor ke air service unit, selanjutnya ke counter valve ke angka 1 ya, ke angka 1 sebagai clearan. Selanjutnya dari counter valve ke aktuator. Sebelumnya kita tambah one way flow rate untuk mengatur kecepatan gerakan silinder dari aktuator. Kita rotate langsung dulu biar lurus ya. Setelah itu dari counter valve ke one way flow rate, dari one way flow rate ke aktuator. Nah, ini kita belum ubah. Di sini kita tambahin press button ya, seperti ini. Terus spring. Jangan lupa agar dia bisa balik setelah tombol kita lepas. Di sini tugas itu disuruh buat max stroke atau panjang langkah itu 100. Terus piston rod diameter ini 150. Nah, kalau ini kita ubah 150, maka piston diameter harus kita ubah juga karena sebagai wadah. Jadi kita harus buat 170, harus di atas dari piston rod nilainya. Oke, kita ubah. Kita langsung ubah tekanan kompresor, oke? Karena kalau kita jalankan ini udah pasti berat saat balikin. Karena penambahan diameter dari silinder. Kita ubah menjadi 4000. Di sini kita buat 4000, di mana maksimalnya itu 5000. Di kontrol service unit kita ubah menjadi 3700. Kita kurangi nilai tekanan yang masuk 300, kita kurangi. Nah, di power ini di counter valve sama, kita buat jadi 3700 juga tekanan yang masuk. Oke, di sini kan ada buangan angin ya, buangan udara. Kita tutup terminatornya menggunakan segitiga ini. Di sini silencer ya. Jadi buangannya itu ada wadahnya. Oke, di flow rate ini kita ubah juga ya, atau tekanan masuknya 3700 kita samakan dengan air service unit. Nah, untuk throttle kita ubah menjadi 1000. Di sini opening level kita ubah menjadi 1 biar kelihatan lambat ya. 1 cukup. Oke, di sini kita bisa uji coba. Langsung uji coba. Kita tekan. Oke, kelihatan ya, majunya itu lambat dari perintah tugas, dan saat kita lepas harusnya ini cepat. Oke, cepat. Nah, selanjutnya kita langsung kerjakan double acting ini. Double acting, kita masukkan unitnya, oke. Kita close dulu. Masukkan double actingnya. Kita cukup paralelkan saja, nggak perlu buat kompresor baru. Kita paralelkan dari kompresor ini. Kita membutuhkan, karena ini double acting, kita membutuhkan counter valve-nya itu 4/2 atau 5/2 bisa. Tapi kita di sini kita gunakan 4/2. Dan jangan lupa kita gunakan flow rate ini juga sebagai pengatur kecepatan silinder. Sama kita rotasi 90 derajat karena yang mau kita lambatkan itu pada saat mendorong. Oke, kita paralelkan ya. Ini terminator kita tutup, kita kasih silencer berbeda dari ini. Terus dari sini, dari 4 ini kita sambungkan ke flow rate karena ini kita aliran masuknya.
sebagai pendorong. Terus dari floret ini kita sambungkan ke aktuator yang pertama ya, sebagai untuk ngedorong, biar ngedorong itu lambat. Nah, ini yang kedua kita sambungkan ke depan sebagai penahan. Jadi pada saat sebelum ditekan, dia nggak silinder atau aktuator ini tidak maju. Oke, kita tambahkan push button di sini. Dan jangan lupa kita kasih spread. Pada saat kita lepas, dia langsung maju. Nah, di sini dia sama ya, dia minta 100 diameternya. Ini untuk wadah kita buat 170, standar diameter 150 sesuai tugas. Oke, tekanan dari floretnya kita ubah juga sama dengan yang singletic 3700. Di sini 1000. Nah, untuk di sini opening levelnya kita ubah menjadi 1 biar gerakan pada saat mendorong itu lambat. Nah, untuk tekanan masuk di control valve double acting kita ubah juga 3700, kita samakan. Oke, di sini kita bisa uji coba untuk double acting. Pada saat dia mendorong, dia pelan. Dan saat kita lepaskan, dia harus cepat. Oke, kita lepaskan cepat. Oke, berhasil ya. Ini yang pertama. Untuk single acting. Lambat saat mendorong, saat dilepas dia cepat. Oke, berhasil. Ini single acting dan ini double acting. Untuk komponennya, kita menggunakan kompresor yang pertama, yang kedua air service unit, yang ketiga itu control valve. Di sini kita menggunakan 3/2 sama 4/2. Yang ketiga itu kita membutuhkan komponen one way control floret. Dan yang ketiga kita menggunakan aktuator. Ada 2 aktuator, single acting sama double acting. Oke, sekian dari video tugas saya. Jika ada kekeliruan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Haflah dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat tentang alat pneumatik, yaitu alat penyortir atau sorting device. Dengan ketentuan batang piston silinder akan keluar mendorong benda ke ban berjalan lain jika switch tombol pneumatik ditekan. Ketika tombol dilepas, batang piston kembali ke posisi semula. Untuk yang pertama, merangkai dengan menggunakan silinder kerja tunggal, dan yang kedua merangkai dengan menggunakan silinder kerja ganda. Baik, langsung saja kita ke aplikasi Fluisdim untuk merangkainya. Untuk yang pertama di sini saya akan membuat tugas yang pertama, yaitu merangkai dengan menggunakan silinder kerja tunggal. Yang kita butuhkan yang pertama single acting cylinder. Selanjutnya yang kita butuhkan valve dengan katup 3/2. Selanjutnya kita menggunakan flow meter. Dan selanjutnya kita menggunakan air service unit. Selanjutnya kita menggunakan air filter, dan untuk yang selanjutnya dan terakhir kita menggunakan kompresor. Baik, di sini kita hubungkan dari silinder ke valve. Selanjutnya kita hubungkan dari valve ke flow meter. Dari flow meter kita hubungkan ke air service unit. Selanjutnya dari air service kita hubungkan ke air filter, dan untuk yang terakhir air filter kita hubungkan ke kompresor. Baik, untuk menambahkan switch tombolnya kita klik ini, lalu kita sini menggunakan yang kiri yang ini dan yang kanan yang ini. Kita okekan. Lalu untuk katup yang masih kita klik, lalu kita menggunakan yang ini. Baik, di sini adalah hasil dari silinder kerja tunggal. Baik, kita akan uji coba. Ketika dia seperti ini, dan ketika dilepas. Selanjutnya kita akan membuat silinder kerja ganda. Kita akan membuat baru. Yang pertama yang kita perlukan adalah double acting cylinder. Selanjutnya kita menggunakan valve 5/2. Dan untuk selanjutnya kita menggunakan flow meter. Dan untuk selanjutnya kita akan menggunakan air service unit. Selanjutnya kita menggunakan air filter, dan yang terakhir kita menggunakan kompresor. Baik, di sini kita akan menghubungkan silinder ke valve. Dari sini kita hubungkan ke ini.
ini kita hubungkan ke sini. Oke. Selanjutnya valve kita hubungkan ke flow meter. Dari flow meter kita hubungkan ke air service. Dari air service kita hubungkan ke air filter. Dan untuk dari air filter kita hubungkan ke kompresor. Maaf ya teman-teman, di sini saya tidak menggunakan mouse. Baik, untuk selanjutnya kita melakukan switch klik ini, lalu kita menggunakan yang ini, dan untuk yang kanan kita menggunakan yang ini. Baik, untuk selanjutnya untuk katup yang masih terbuka kita menggunakan yang ini, yang ini juga kita menggunakan yang ini. Baik, inilah rangkaian dari silinder kerja ganda. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji coba. Bisa dilihat seperti ini. Hasilnya seperti ini. Baik, itulah tadi rangkaian dari tugas 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.